Halo semua, pernah kepikiran gak sih soal hewan-hewan berbisa? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu hal yang menarik banget. Lupakan dulu soal ular-ular raksasa, karena pembunuh paling mematikan di alam itu seringnya justru yang kecil-kecil dan gak kita sangka. Oke, kita mulai dari sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, coba saya tanya langsung ke kalian. Kalau saya bilang hewan paling berbisa di dunia, apa sih yang pertama kali muncul di kepala kalian? Pasti banyak dari kalian yang langsung kebayang ular kobra kan, dengan tuduhnya yang khas itu. Ya wajar banget sih, karena citra ular besar yang sangar itu udah nempel banget di pikiran kita. Tapi, nah ini dia yang seru. Kenyataannya itu jauh lebih mengejutkan. Bahaya yang paling mematikan itu seringnya datang dari makhluk yang ukurannya kecil, yang kadang tersembunyi, atau malah kelihatan cantik banget. Penasaran? Yuk kita lihat buktinya. Oke, perjalanan kita dimulai dari bawah air. Di sini nih banyak banget makhluk-makhluk dengan cara bertahan diri yang wow, luar biasa. Kenalan dulu yuk sama yang satu ini, ubur-ubur kotak. Nah, yang bikin hewan ini ngeri-ngeri sedep tuh, badannya hampir transparan. Jadi susah balak buat dilihat di dalam air. Dan justru itu yang bikin dia jadi ancaman yang gede banget. Sengatannya itu bukan main-main. Kenapa fatal? Karena cepet banget reaksinya. Racunnya itu nggak cuma nyerang kulit, tapi langsung nembak ke jantung dan sistem saraf. Akibatnya, manusia bisa meninggal cuma dalam hitungan menit. Ngeri kan? Oke, dari yang nyaris nggak kelihatan, sekarang kita pindah ke makhluk yang jujur aja cantik banget. Ini dia, gurita cincin biru. Tapi jangan sampai tertipu sama penampilannya ya. Nah, ini kontrasnya luar biasa banget. Gurita ini ukurannya kecil dan cincin birunya itu nyala indah banget. Apalagi kalau dia lagi merasa terancam. Tapi di balik keindahan itu ada salah satu racun saraf paling kuat di dunia. Dan yang paling bikin merinding, sampai sekarang belum ada penawarnya. Dan ini nih bagian paling horornya. Gigitannya itu seringkali nggak sakit sama sekali. Korbannya mungkin cuma ngerasa kayak disentuh dikit. Mereka baru sadar ada yang nggak beres pas tiba-tiba tubuh mereka mulai mati rasa dan lumpuh. Bayangin deh. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ketemu sama master penyamaran sejati. Namanya ikan batu. Ini contoh sempurna dari bahaya yang sembunyi di depan mata kita. Dia bener-bener bisa nyatu sama lingkungannya. Kelihatan persis kayak batu karang biasa. Gimana cara kerjanya? Simpel banget tapi efektif. Jadi, ikan ini bukan tipe yang agresif. Ini murni mekanisme pertahanan diri. Dia diam aja kayak batu. Terus ada orang yang nggak sengaja nginjak dia. Nah, pas diinjak itu, duri-duri di punggungnya langsung nyuntikin racun yang katanya sakitnya luar biasa. Oke, kita udah lihat kan bahaya-bahaya yang tersembunyi di laut. Sekarang, gimana kalau kita naik ke darat? Kira-kira prinsipnya sama nggak ya? Apa yang kecil dan warna-warni itu juga yang paling mematikan? Yuk kita fokus ke daratan sekarang, di mana racun seringkali muncul dalam wujud yang nggak kita duga dan penuh warna. Coba lihat deh si mungil ini. Ini namanya katak panah beracun. Di alam liar, warna-warna cerah kayak gini tuh bukan buat gaya-gayaan. Ini tuh semacam papan peringatan yang teriak, "Awas, gue bahaya, jangan dekat-dekat." Dan katak ini ya, dia contoh hidup dari konsep itu. Dan peringatan itu benar-benar serius. Coba lihat angka ini. Ini gila banget. Racun yang ada di kulit katak sekecil ini cukup buat membunuh beberapa orang dewasa sekaligus. Bukan cuma satu, tapi beberapa. Nah, ini bukti kalau racunnya emang sekuat itu. Sejak dulu, suku-suku asli di sana udah paham banget kekuatannya. Mereka pakai racun katak ini buat diolesin ke ujung panah mereka. Jadi, panah biasa bisa berubah jadi senjata yang mematikan. Keren sekaligus serem ya. Oke, sekarang kita bahas ular. Kalau saya bilang ular darat paling berbisa di dunia, pasti kalian langsung mikir makhluk yang super agresif kan? Nah, disinilah letak paradoksnya. Sesuatu yang menarik banget. Tabel ini ngejelasin semuanya dengan pas. Jadi, di satu sisi, inland taipan ini punya racun yang paling jos di antara semua ular darat. Sekali gigit aja, racunnya cukup buat membunuh puluhan orang. Tapi, di sisi lain, sifat aslinya itu pemalu banget. Dia lebih milih kabur daripada berantem sama manusia. Hasilnya,
ular paling berbisa sedunia ini justru jadi salah satu yang paling jarang gigit orang. Aneh kan? Jadi, setelah kita lihat semua contoh tadi, dari dasar laut sampai ke hutan-hutan, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Intinya begini, pertama, yang bahaya itu nggak selalu kelihatan serem. Penampilan bisa banget menipu. Kedua, ukuran itu nggak menentukan kekuatan. Makhluk kecil bisa nyimpen kekuatan yang luar biasa besar. Dan yang paling penting, ini ngingetin kita buat selalu menghargai alam, bahkan penghuninya yang paling kecil sekalipun. Soalnya, mereka semua punya cara bertahan hidup yang keren banget. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian. Lain kali kalau kalian lihat ada makhluk kecil yang cantik, entah itu serangga, katak, atau apapun, apa kalian bakal melihatnya dengan cara yang sama? Semoga setelah ini cara kita memandang alam sekitar jadi sedikit berbeda ya. Mungkin jadi lebih waspada, tapi juga jadi jauh lebih kagum sama keajaibannya.